Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya William Musdarang Beking, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 1 Lolema, Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik bersama dengan Ibu Fitri, rekan sejawat saya yang mengajar di sekolah ini. Untuk itu kepada Ibu Fitri boleh perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fitriani. Saya guru di sekolah ini, mengajar mata pelajaran fisika di kelas 10. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Selanjutnya untuk tahapan coaching untuk supervisi akademik ini akan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap observasi, tahap yang kedua observasi kelas, dan tahap yang ketiga tahap pasca observasi. Untuk di tahap yang pertama ini, tahap observasi, saya perlu mendapatkan beberapa informasi dari Ibu Fitri terkait dengan persiapan-persiapan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk itu, yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Fitri kegiatan pembelajaran? Baik, untuk tahap pertama yang saya siapkan di dalam kelas nanti, yaitu menyediakan perangkat pembelajaran berupa PP, soal-soal, dan media alat yang digunakan, yaitu seperti proyek, spidol, buku, LKPD. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitri. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Baik, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan diskusi, mengamati gambar, dan mengerjakan soal. Siswa dapat yang pertama yaitu menjelaskan pengertian usaha dan energi. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara usaha dan macam-macam energi. Yang ketiga, mendemonstrasikan usaha yang terjadi karena energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik. Dan yang terakhir itu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan usaha dan energi. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai antara lain, yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual dengan menyampaikan materi nada suara secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki kemampuan yang beragama. Baik Ibu Fitri, selanjutnya strategi apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga kegiatan pembelajaran nanti boleh berjalan dengan baik dan lancar? Untuk strategi yang disiapkan yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap, memberikan contoh soal agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan usaha dan energi. Dan terakhir, menyediakan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitri. Saya boleh mendapatkan informasi-informasi terkait dengan persiapan-persiapan Anda sebelum masuk ke kelas. Sesuai kesepakatan kita, awal setelah ini kita akan ke kelas
Dan sebagai supervisor saya akan mengamati kegiatan pembelajaran sampai dengan selesai. Selanjutnya kita pada bagian akhir akan melaksanakan satu aktivitas nanti, yakni di pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Fitri dan selamat pagi. Selamat pagi. Siapa Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Bu. Terima kasih. Sebelum kita masuk di pembelajaran, ada yang ditanyakan dulu atau kabar Ibu kah? Pas. Tidak. Terus bagaimana kabar Indah? Baik ya. Tadi baru selesai. Matahari juga mendung, kamu juga ikut mendung. Iya. Apa yang kabar tadi SD? Fisika bukan kimia. Baik, sebelum kita masuk di pembelajaran fisika, kita mulai dengan doa. Dengan menurut keyakinan masing-masing ya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Jangan karena masuk doa ini sudah siapkan hati dan batin. Tenang-tenang kepada guru dan kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya dalam Bapa, ya Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan belajar. Kuduslah terang kudus-Mu dalam hati kami, sehingga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berkenan di hati-Mu dan berguna bagi kami di masa yang akan datang. Nama-Mu kita kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk doanya Muda ya. Semoga doa ini berkenan juga dan abadi. Amin. 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 Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kita. Minggu lalu kita bahas apa? Momentum dan impulsen? Ya. Sekarang kita masuk di materi kita yang baru, yaitu usaha dan energi. Sudah pernah dengar atau sudah pernah belajar yang dari SMP usaha dan energi? Sudah. Ya. Ada yang tahu usaha itu apa? Satu orang, siapakah itu? Angkat tangan. Tolong menjelaskan apa itu usaha. Devo. Usaha adalah energi yang disalurkan agar dapat menggerakkan atau menggerakkan benda dengan daya tertentu. Ya. Usaha adalah energi yang disalurkan agar dapat menggerakkan atau menggeserkan benda dengan daya tertentu. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Contohnya, misalnya meja yang ada di depan ibu ini, ketika kita melakukan dorongan, maka akan diam di tempat atau bergeser. Itu adalah contoh usaha. Usaha itu kalau bicara dengan dalam fisika, usaha dan energi. Beda lagi usaha mendapatkan hati seseorang. Itu dalam fisika. Yang namanya dalam fisika itu usaha ini ada beberapa macam, ada beberapa mungkin tidak bisa diceritakan, tidak bisa diinginkan kalau usaha itu beda dalam fisika. Usaha dalam fisika itu tadi sudah usaha, sekarang energi potensial. Lagi berapa energi kita? 2. Energi apa? Sama dengan 26. Yang P-nya berapa? 26.
Ibu. Silakan. Bagaimana Minori? Gimana buku itu? Oke. Nah, angkat tangan. Belum dapat buku? Iya, itu. Nih, ambil di sini. Silakan ambil buku Minori. Cantik cerita. Baik, sekarang Ibu sudah bagikan kelompok kalian. Sekarang kalian kerjakan soal yang seperti yang Ibu sudah sampaikan, sudah dijelaskan, yang kalian juga sudah kerjakan di depan. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu memberikan diskusi soal berkaitan dengan usaha energi dan energi potensial, energi kinetik, energi mekanik? Tidak ada yang tidak ada? Tidak ada. Pas? Oke. Sekarang kerjakan yang ada di buku. Di energi potensial yang nomor 3, energi potensial nomor 3, energi kinetik yang nomor 2, sedangkan energi mekanik yang nomor 1. Yang dicatatnya kamu. Ibu ulangi sekali lagi. Yang di energi potensial tadi nomor 3, sedangkan yang di energi kinetik nomor berapa tadi? 2. Sedangkan yang energi mekanik itu di nomor 1. Sudah paham? Sudah jelas? Sudah. Selamat kerja. Nanti di setiap kelompok karena ada 3 soal, Ibu hanya tunjuk 2 kelompok saja yang wajib nanti ya. Tapi sekarang kalian kerjakan supaya untuk kegiatan di depan. Kalau belum jelas bisa ditanyakan Ibu. Jelas Ibu. Oke. Sudah? Tinggal 1 kelompok ini. Tidak ada ya? Sudah? Sudah? Tiga 1 nomor. Sudah? Aku dari rumah sekolah sampai di sekolah kita.
Sudah? Sudah. Baik, terus saja di pembahasan supaya waktu kita tidak lama. Tidak perlu di pembahasan, diketahui langsung saja. Jawab rumus energi potensial taruh hasil langsung. Jadi sudah? Sudah paham? Sudah. Oke. Ya, tempel kembali. Kamu yang masih baru jadi kamu yang tempel kembali. Gimana? Pembuktian dengan effort. Sekarang yang kedua, minori. Berikan aplaus lagi untuk Bapak Yogi. Langsung dibuat bawah. Ya. Langsung rumus saja, tulis lagi langsung. Energi potensi, energi dengan gimana yang pertama itu sesuai tidak hasilnya ya sekalian? Sesuai. Nanti sudah paham ya? Sudah Ibu. Terus energi kinetik ini sama tidak dengan metode hasil juga? Sama. Diberikan aplaus. Sekarang yang ketiga, contoh dari kehidupan energi ini. Oke, sudah ya? Ibu berikan kesempatan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Tidak usah diam, salah juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulannya, yang pertama kami bisa mengetahui contoh-contoh energi. Memberikan waktu 1 menit ya untuk berpikir menarik kesimpulan yang ibu kasih tadi. Ada yang sudah tahu? Ada. Angkat tangan. Saya Ya, oke. Kita. Kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama kami dapat mengetahui contoh-contoh energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Berikan. Dan ibu sebelum kasih tahu energi potensial itu apa sih, ketika orang tanya itu energi potensial itu apa, energi mekanik itu seperti apa, nanti tanya mama bapak, kalau dari fisika itu apa saja, ini mama, ini energi potensial ini. Kenapa ini? Sehingga kamu sudah bisa menjelaskannya ya, bahwa energi potensial itu menghasilkan apa saja. Yang kedua, kesimpulan dari yang kedua. Cepat angkat tangan. Devon. Angkat tangan Devon. Ya. Tidak usah malu-malu. Salah atau benar itu sama saja. Ya. Oke. Berikan aplaus untuk tadi sudah dapatnya dari kita. Sekarang Devon. Setelah pembangunan ini, saya mengetahui bahwa dalam keseharian terdapat usaha dan energi. Oke, baik sudah. Berikan aplaus untuk baik sudah. Di sini ada 2 syarat untuk bisa mengatakan dari kesimpulan usaha dan energi itu. Ada 2 syarat untuk yang sini. Ada 2 syarat untuk bisa mengatakan suatu gaya itu usaha atau bukan. Yaitu yang pertama, dengar sini, gaya yang diberikan pada benda
kita angkat meja. Itu kan sejauh mana yang diangkat? Padahal duduknya di sana sehingga sudah berbeda. Namanya usaha dan energi. Nah, yang kedua, gaya tersebut harus memiliki komponen arah ya, atau arah itu tadi. Nah, arah mana yang harus kamu sejajar dengan temanmu yang untuk meja diskusi tadi? Dari mana misalnya tempat ini ibu taruh di sini karena untuk taruh fokus tadi. Jadi harus kecepatannya harus sesuai. Sudah paham? Baik, sudah. Karena kita sudah berakhir dengan diskusi, angkat kembali meja kursi masing-masing. Duduk kembali seperti biasa. Karena kita penutup. Sudah jelas ya ini hari? Sudah Ibu? Sudah paham tentang usaha dan energi? Sudah Ibu. Kesimpulan tadi dengan sekian. Baik, sudah. Sekarang kita sudah berakhir dengan proses pembelajaran. Tadi kita sudah melakukan diskusi. Sekarang kita capek ya? Sampai sekali menyempatkan pikul beberapa. Benar sekali Ibu. Baiklah, kita melakukan ice briefing dulu sedikit. Ada yang bisa bantu kita untuk di depan? Ergil. Oke, maju di depan. Pagi siang. Ulang. Fokus itu. Pagi siang. Siang. Malam. Siang malam. Malam pagi. 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 Pagi siang. Siang pagi. Malam. Kita masuk ke materi yang berikutnya itu daya. Sudah tahu kan daya? Minggu depan kita masuk ke materi itu ya. Sekarang kita menutupi pelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang pimpin kita doa penutup di depan. Kita menutupi kegiatan kita dengan berdoa. Satu orang pimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa dengan Bapa dalam Bapa dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami terima pada hari ini dapat berkenan bagi-Mu dapat berguna bagi kami. Demi kemuliaan nama Kristus selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siap, selamat. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Oke. Selamat siang Ibu Fitri. Baik, selamat siang untuk Pak Willy. Kita sudah tiba pada tahap yang ketiga dalam coaching untuk supervisi akademik ini. Ya. Kita sudah melewati tahap pertama di pra observasi, kemudian kita berlanjut pada kegiatan di kelas, observasi kelas, dan saat ini kita kembali untuk ada beberapa informasi yang perlu saya dapatkan di kegiatan pasca observasi ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya dapatkan informasi dari Ibu. Yang pertama terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi, apakah ada catatan refleksi yang bisa didapatkan dari Ibu dalam kegiatan pembelajaran tadi? Baik, terima kasih Pak Willy.
berkaitan dengan refleksi dengan materi yang saya mengajar tadi. Itu yang pertama, bagian apersepsi. Di awal pembelajaran saya menerapkan kembali kesepakatan di kelas yang sudah ditempelkan. Yang kedua, saya belum menyampaikan penilaian di awal kegiatan pembelajaran. Terus yang di bagian intinya, tampak ada siswa yang aktif dalam pembelajaran dan pembahasan soal berkaitan dengan materi, usaha dan energi, walaupun masih ada siswa yang sebagian kecil memahami dengan soal yang diberikan. Dan pada bagian penutupnya, saya belum menerapkan post-test pada materi yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih banyak Ibu atas keterbukaan dalam refleksi tadi. Pada bagian yang berikut, setelah Ibu menjalankan refleksi tadi, apakah masih ada tantangan atau kendala yang Ibu rasakan selama kegiatan pembelajaran tadi? Hambatan atau tantangan yang dihadapi? Silakan. Untuk hal-hal yang menjadi catatan saya, yaitu pada saat pembelajaran tadi, yang menjadi catatan saya yaitu kurangnya alat dan bahan praktek untuk mencapai proses pembelajaran materi usaha dan energi. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya kemampuan siswa ketika memberikan soal cakar atau menghitung. Dan yang terakhir, kurangnya juga masukan dari siswa berkaitan dengan mengerjakan soal LKPD yang dikerjakan dengan kelompok. Baik Ibu. Nah, dari tantangan atau hambatan yang sudah menjadi catatan dari Ibu, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang dapat Ibu lakukan untuk perbaikan dalam kegiatan pembelajaran ke depan? Untuk rencana tindak lanjut ini, yaitu yang pertama itu memperbaiki hal-hal yang berkurang akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan tentang proses penilaian yang saya berikan ketika di akhir pembelajaran tersebut. Ya, baik, terima kasih Ibu. Lalu apakah ada orang lain lagi yang bisa Ibu jadikan sebagai tempat curhat atau boleh sharingkan pengalaman, kemudian bisa mendapatkan masukan, peneguhan untuk bisa membuat Ibu lebih mantap lagi dalam menerapkan kegiatan pembelajaran, terdiferensiasi, juga menerapkan kompetensi sosial emosional di dalam. Kalau saya sering konsultasi atau diskusi dengan teman sesama mata pelajaran saya, Pak, yaitu Pak Neris, untuk konsultasi berkaitan dengan RPP atau guru penggerak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jika ada usaha demikian, berarti dengan sendirinya kita mempunyai harapan untuk kedepannya nanti ada perubahan dalam strategi atau skenario kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita bersama-sama mempunyai semangat, juga mempunyai orientasi yang sama untuk mengantarkan peserta didik atau murid-murid kita supaya mereka boleh tumbuh, mereka boleh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri mereka sehingga kelak nantinya menjadi manusia yang bahagia, baik lahir maupun batin. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam diskusi sekaligus dalam kegiatan observasi di kelas tadi. Semoga kedepannya kita lebih baik dalam kegiatan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baik, siang Pak. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik, Ibu G. Yang saya hormati juga
melaksanakan sejawat Idul Fitri pada kesempatan siang hari ini sebagai seorang calon guru penggerak akan mengadakan coaching bersama dengan Ibu Fitri sebagai rekan sejawat di Lembaga SMA Negeri 1 Lolema. Adapun coaching yang dilaksanakan pada hari ini terkait dengan kegiatan pasca observasi kelas, kegiatan pembelajaran yang sudah dijalankan oleh Ibu Fitri. Selanjutnya adakan pasca observasi kelas. Percakapan ini untuk mengetahui sejauh mana Ibu Fitri sudah bisa menerapkan langkah-langkah pembelajaran, juga apa yang sudah menjadi rencana tindak lanjut dari Ibu Fitri. Ada beberapa hal yang perlu saya dapatkan informasi dari Ibu Fitri. Ibu Fitri terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan, apa yang menjadi hasil refleksi dari Ibu Fitri setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 10 dunia? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk menjadi catatan refleksi saya kemarin, saya merasa bahagia dan senang dalam mengajar siswa di kelas 10 MIA. Siswa juga aktif walaupun sebagiannya masih kurang memahami tentang materi yang saya berikan pada peserta didik kemarin. Terima kasih Ibu. Apakah masih ada perasaan lain yang Ibu rasakan selain senang, bahagia oleh karena ada yang aktif? Mungkin kemarin masih ada yang kurang, masih siswanya ada sebagiannya yang nurut, ada sebagiannya juga yang masih sibuk dengan kegiatan-kegiatannya yang lain. Meskipun di awal pembelajaran saya sudah sampaikan kita akan memasuki materi yang ini, kita siapkan diri untuk memulai pembelajaran ini, tapi terkadang ada juga siswa yang belum terlalu ikut ini, jadi masih ada yang ikut teman-teman. Di kegiatan awal pembelajaran itu, apa saja yang Ibu lakukan untuk mengarahkan siswa atau peserta? Untuk pertamanya kita masuk di kelas, mereka memberikan salam, terus kita sebelum melakukan pembelajaran kita memberikan doa, dan sebelum saya ke materi saya menanyakan dulu tentang materi ini, apa yang dimaksud dengan materi ini, dan sebelumnya sudah pernah dengar atau belum tentang materi yang diberikan. Baik Ibu, itu di bagian awal pembelajarannya. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan topik atau materi yang dibelajarkan saat ini? Untuk topik pembelajaran pada saat itu saya menyampaikan tentang materi saya, yaitu tentang usaha dan energi. Dan yang kedua saya menyampaikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang materi usaha dan energi yang saya berikan. Dari contoh-contoh tentang materi yang ada itu, bagaimana respon dari peserta didik? Responnya untuk peserta didik baik, semuanya paham, sehingga saya memberikan contoh pertama dulu, kemudian mereka menanggapinya, sehingga mereka sudah tahu ternyata ini adalah contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, dan ini contoh usaha dalam energi, contoh energi dalam sehari-hari, sehingga mereka sudah tahu membedakan tentang usaha dan energi. Baik, terima kasih Ibu. Kira-kira bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan pada saat itu? Untuk langkah-langkah pembelajaran yang waktu itu saya baru sebagian, yaitu langkah-langkah yang seperti
di Discovery Lab-nya. Itu apa yang dilakukan oleh peserta didik jika kita menggunakan langkah-langkah atau model pembelajaran Discovery Lab? Untuk Discovery Lab itu pembelajaran yang mengajak peserta didiknya untuk menemukan pengetahuan yang baru yang sudah dimiliki. Dari langkah-langkah yang ada, apakah semua siswa sudah menerapkan itu atau ada yang belum? Ada yang saya belum, ada siswa yang sebagiannya belum mengikuti untuk langkah-langkah itu. Tapi untuk kedepannya saya bisa menjelaskan lagi tentang langkah-langkah yang saya ada. Apa yang hendak dicapai atau diinginkan oleh Ibu dalam menerapkan model pembelajaran tadi? Kalau untuk siswa, supaya mereka dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang materi yang saya ajarkan itu. Kira-kira setelah mereka mengetahui itu, apa yang diharapkan ketika mereka kembali ke rumah atau di tengah masyarakat melalui langkah-langkah? Saya mengharapkan mereka sudah bisa mengetahui tentang materi yang saya ajarkan itu dan bisa menerapkan terhadap teman-temannya yang sejawat yang belum memahami tentang materi itu. Contoh-contoh yang mereka lakukan untuk membantu teman-teman mereka seperti yang disampaikan itu dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk, misalnya dalam bentuk tulisan, kalau mereka ketemu dengan temannya sehingga temannya belum tahu tentang ini, sehingga dia bisa menceritakan terhadap temannya, bisa mengajar temannya, sehingga apa yang dia sudah diketahui sebelumnya itu yang menjadi buat temannya menjadi pembelajaran. Selain menyampaikan secara lisan, apakah dia menggunakan cara lain untuk bisa memberikan pemahaman kepada rekannya terkait dengan materi tadi? Bisa juga secara prakteknya juga bisa. Atau mungkin dia menemukan sesuatu di situ sehingga dia bisa memberikan contoh yang itu. Saya potong kata-katanya. Kakak. Itu tidak Pak. Ini kayak orang musuhan. Oh, iya. Harus lihat. Nanti kalau saya tidak berbagi nanti di video data begini apa kalian Pak Widi. Oke. Itu Iya, Pak. Cerita ini. Oh iya. Ketawa Nanti ya boleh dikasih. itu masih topik ya. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran tadi itu bagaimana supaya siswa-siswi, apakah semua murid itu merasa senang selama kegiatan pembelajaran? Mereka senang dan aktif dalam belajar. Apakah ada yang tampak tidak bersemangat? Ada, dari jumlah peserta didik itu mesti ada siswa yang kurang semangat. Ada 1-2 anak yang masih kurang belum memahami tentang materi yang saya ajarkan. Jika demikian, kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu supaya yang kurang bersemangat tadi juga terlibat aktif dalam kegiatan belajar? Saya akan lebih semangat lagi untuk mengajar siswa yang kurang aktif itu. Misalnya tadi yang saya memberikan contoh terhadap siswa yang ini mereka sudah paham, sehingga memberikan lagi untuk mereka 1-2 anak ini agar mereka bisa sama pahamnya dengan temannya. Untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan selama kegiatan pembelajaran, apakah ada langkah yang ditempuh? Ada. Kemarin kita melakukan ice breaking.
Jadi Tujuannya supaya mereka tidak jenuh dan tidak bosan terhadap pembelajaran terus dari tadi, sehingga mereka perlu direfleksi. Terima kasih. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan melihat adanya kekurangan-kekurangan yang Ibu tampilkan tadi, apakah ada rencana tindak lanjut ke depan? Kalau untuk rencana tindak lanjutannya itu yang pertama, saya belum memberikan tentang penilaian. Ini apakah ada kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam kegiatan pembelajaran tadi? Ada. Seperti apa kekurangan-kekurangan? Kekurangannya itu, contohnya saya waktu di awal pembelajaran tidak sampaikan cara penilaiannya. Tentang penilaian di awal pembelajaran, saya menyampaikannya, dan juga langkah-langkah pembelajarannya juga masih kurang, dan materinya juga belum sampai. Dan saya akan menyampaikan di pertemuan berikutnya. Dari kekurangan-kekurangan yang ada, apa yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, saya menyampaikan tentang penilaiannya, tentang langkah-langkah pembelajaran yang kita ajarkan lagi, terus tentang materi berikutnya juga. Materi yang selanjutnya yang diajarkan. Dari rencana tadi, kapan waktu yang Ibu akan? Minggu depan, hari Senin. Jam berapa di kelas? Jam ke-3-4 di kelas 10-nya juga. Masih di kelas yang sama. Apakah Ibu yakin dengan kekurangan-kekurangan yang ada ini bisa diadakan perbaikan semaksimal mungkin di pertemuan berikutnya? Saya yakin saya bisa. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kepercayaan diri yang sudah disampaikan dan komitmen yang sudah dibangun untuk bisa menerapkan kegiatan pembelajaran yang bagus. Pikir apa harapan ketika nantinya Ibu bisa menerapkan atau memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan yang ada? Harapan saya siswa ini semuanya aktif seperti tema nilai, sehingga dari yang sebelumnya mereka tidak mengetahui tentang materi yang saya ajarkan ini, semuanya menjadi bisa dan menjadi tahu dan mendapatkan nilai yang tuntas. Untuk mereka tahu itu, apakah mereka sepenuhnya mendapatkan penjelasan dari guru? Ya. Atau mereka sendiri yang melakukan aktivitas di dalam? Untuk itu siswa juga yang harus mendalaminya, dan di sebagiannya juga ada saya yang memberikan untuk semangatnya. Jadi Ibu Fitri memberikan semangat, Iya. sementara peserta didik atau murid berusaha untuk mendalami tentang materi yang saya berikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitri atas kesempatan hari ini. Kita sudah melaksanakan coaching pasca observasi kelas. Setelah kita melakukan 2 tahapan, yaitu pra observasi kelas juga selama proses observasi kelas. Ini menjadi satu rangkaian yang kita lewati bersama, dan dengan komitmen yang Ibu sudah sampaikan tadi, diharapkan supaya kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang fokus kepada murid, di mana murid sendiri yang lebih aktif untuk menemukan apa yang mereka hendak gali dalam kaitan dengan materi yang dipelajari. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran. Oke. Ngobrol sedikit. Ya. Ini kan juga
Apa yang tadi? Hari Senin. Sudah tadi. Yang Apa ya belum? Langkah-langkah untuk ini. Yang mana? yang tadi apa ini? Saya omong tuh, Nah, itu apa? Menurut ibu kenapa pembelajaran kelas itu sebenarnya sudah aktif belum dibanding metode pembelajaran di strategi yang diterapkan itu sudah maksimal atau belum? oh iya betul. Di kelas kan? Oh ternyata sapiensisnya belum terlatih. Pikiran menurut ibu tuh kenapa? Apa faktornya? Kalau sudah dikejar. Terima kasih Ibu. Kalau dari langkah-langkah yang diterapkan tadi, apakah semua siswa aktif dalam kegiatan belajar? Semuanya belum aktif. Dari siswa 10 orang itu masih ada yang kurang 1-2 anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Kira-kira faktor apa yang membuat mereka tidak terlalu Dari penyampaian saya, siswa semuanya bisa mendengarkan saya. Mungkin ada sebagiannya takut dengan pembelajaran yang saya mengajar, yang saya memberikan materi tentang itu. Jadi responnya yang untuk 1-2 anak yang belum aktif itu ada rasa takutnya mungkin dengan pembelajaran yang saya berikan. apa yang membuat mereka takut? Atau saya terlalu cepat untuk memberikan materinya. Misalnya saya memberikan contoh soal, mungkin saya kurang memperhatikan mereka. Sementara yang takut itu dalam apa? Contohnya maju satu-satu dalam mengerjakan soal di depan. Jadi mungkin masih merasa minder atau belum paham dan juga saya berikan. Nah, sebagai guru, apa yang bisa dilakukan supaya mereka bisa tampil percaya diri? Saya akan mengajar, kemarin saya sempat mengajak mereka berdua itu yang kurang mampu itu untuk maju di depan. Saya memberikan contoh untuk ulang lagi sehingga anak itu sudah sampai dengan temannya, tidak terlambat pada materi itu, sehingga mereka sudah mampu untuk belajar. Selain dengan mengajarkan suara-suara tadi di depan, apakah masih ada cara yang Ibu lakukan supaya mereka bisa berani? Untuk cara yang lain, saya memberikan materi yang contoh yang lain lagi, yaitu supaya dia lebih memahami lebih dalam lagi. Mungkin saya kemarin itu memberikan contoh yang lain sehingga mereka dapat mengerjakan sendiri soal yang saya berikan itu. Nah di situ saya lihat, oh ternyata anak ini sudah mampu dengan materi yang ini, sudah paham. Sehingga saya di pertemuan berikutnya memberikan materi yang lain sehingga sama dengan teman. Materi-materi seperti apa yang Ibu akan berikan di pertemuan berikutnya atau bersama-sama? Untuk materi berikutnya kemarin tentang usaha, sekarang macam-macam energi atau contoh dalam sehari-hari untuk energi. Ada beberapa macam energi yang saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Sebagai catatan cara untuk lakukan supaya materi yang terkait tentang usaha dan energi ini bisa dikuasai sepenuhnya, itu apa yang bisa dilakukan?
pada pertemuan berikutnya mereka harus menggali atau mengetahui, mencari sendiri apa itu macam-macam energi, itu energi apa saja yang mereka ketahui, serta memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kapan itu? Minggu depan hari Senin jam ke-3-4 di kelas 10 ilmiah juga. Terima kasih Ibu. Nanti saya akan hadir dalam kegiatan pembelajaran itu untuk kembali melaksanakan kegiatan observasi kelas. Dengan demikian kita bisa mengetahui sejauh mana perubahan yang sudah bisa kita lakukan agar kegiatan pembelajaran bisa lebih baik dari hari-hari. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitri yang sudah meluangkan waktu untuk kita bisa diskusi pada kesempatan ini, dan kepada Ibu pengajar praktik Ibu G, terima kasih banyak sekali lagi sudah bisa ada di sekolah kami melakukan pendampingan terhadap saya dalam kegiatan pendampingan kelima ini, pendampingan individu kelima. Harapan saya supaya kedepannya saya bisa mengantar teman-teman rekan sejawat di sekolah ini untuk bisa mempraktikkan kegiatan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid. Terima kasih, salam sosial untuk kita semua.